Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT berhasil mengungkap jaringan peredaran obat perangsang jenis poppers yang beredar secara ilegal di wilayah NTT. Dua pemasok utama ditangkap di Jakarta dan Surabaya setelah dilakukan penyelidikan mendalam. Berikut liputan selengkapnya. Beginilah jaringan peredaran obat keras jenis poppers beroperasi di wilayah NTT. Modusnya, pelaku membeli poppers melalui aplikasi TikTok yang berasal dari Cina, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat menggunakan aplikasi lain, WeChat, dan WhatsApp. Polisi mengungkap 14.000 botol obat perangsang ilegal. Harga obat ini dibanderol sekitar Rp120.000 dan dijual Rp200.000 per botol. Dan kebanyakan pembelinya adalah anak muda dan dipakai memuaskan nafsu birahi dalam hubungan sesama jenis serta LGBT. Popper sendiri dikenal sebagai zat yang bisa memberikan efek euforia atau sensasi santai saat dihirup. Namun penggunaan tanpa pengawasan medis dapat sangat berbahaya bagi kesehatan. Pertama sebagai afiliator, jadi afiliator dia yang menjual produk ini melalui media sosial. Kebetulan beliau adalah salah satu afiliator TikTok. Jadi memang lewat media sosial TikTok ini dijuallah barang ini. Dari media TikTok itu juga tidak langsung dengan pola langsung ke bersangkutan, tapi memang dalam media TikTok ini semuanya. Dan harus masuk ke grup mereka dulu. Jadi kalau tidak masuk ke grup, tidak akan ditanggapi. Terus yang satunya, inisial SF adalah sebagai penyedia barang atau distributor, yang kemudian barang-barang ini semua langsung diambil dari Cina. Menurut keterangan Dires Narkoba Polda NTT, poppers termasuk obat keras yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah drastis, pusing, pingsan, hingga gangguan pernafasan. Dalam jangka panjang, penyalahgunaannya juga dapat menimbulkan kerusakan pada otak dan sistem kardiovaskular. Dalam operasi yang dilakukan, dua pemasok poppers berhasil ditangkap di Jakarta dan Surabaya. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya terungkap di NTT. Polisi masih terus menyelidiki jaringan lain yang diduga terlibat dalam peredaran ini. Dia punya efek samping jika kita memakai obat ini. Jadi bagi kaum LGBT mungkin ada reaksi peningkatan gairah seksual, tapi kalau orang normal bisa mengakibatkan efek samping yaitu stroke, penyakit jantung, bahkan sampai dengan kematian. Dan ini juga sudah merupakan produk yang dilarang oleh Balai POM. Jadi termasuk produk yang tidak boleh diedarkan sebetulnya, tetapi ternyata masih dijual bebas, khususnya pada kalangan-kalangan tertentu yang mempunyai perilaku seks menyimpang. Polda NTT menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap peredaran obat keras tanpa izin. Masyarakat juga diminta segera melaporkan jika menemukan praktik penjualan poppers atau obat keras lainnya secara ilegal. Langkah ini dilakukan untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat terlarang. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Polda Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan 16.875 bungkus rokok ilegal dalam operasi penindakan terhadap peredaran barang tanpa cukai resmi. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya menekan peredaran produk ilegal yang merugikan negara. Berikut informasi selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT berhasil menyita 16.875 bungkus rokok ilegal yang beredar di wilayah NTT. Rokok tanpa cukai ini diduga dipasok dari luar daerah dan diperjualbelikan tanpa izin resmi. Kabak Wasidik Ditreskrimsus Polda NTT mengungkapkan, penyitaan ini berawal dari informasi masyarakat dan tersebarnya pemberitaan online tentang maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di beberapa kabupaten. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengungkap sejumlah titik distribusi dan mengamankan barang bukti dalam jumlah besar. Adanya pemberitaan di media online yang dimana di wilayah NTT terjadi peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Kami dari Subdit 1
di Treskrimsus Polda NTT melakukan penyelidikan di beberapa daerah, yaitu di daerah Flores, Sumba, Alor, dan Daratan Timur. Dan kami mendapatkan bahwa memang betul bahwa ada rokok-rokok ilegal yang tanpa cukai yang beredar di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu rokok Manchester, Gemoi, Jagger, Iceberry, Smith, Bluefin, Euro, dan Gemoi. Dan ada lagi varian-varian lain yang memang beredar di wilayah NTT yang tidak memiliki cukai. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan cukai, tetapi juga berisiko bagi kesehatan masyarakat karena produknya tidak melewati pengawasan standar keamanan dan kesehatan. Hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap pelaku utama dan jaringan. Karena kami masih melakukan penyidikan yang berhubungan dengan siapa yang melakukan distributornya di NTT, dan untuk sementara kami masih melakukan penyidikan dan belum tuntas. Dari peredaran ini kerugian negara berapa banyak? Kalau kami belum dapat menghitung dari kerugian negaranya, tergantung daripada setiap rokok yang beredar itu cukainya berapa untuk satu bungkus. Polda NTT menghimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengedarkan produk tanpa izin resmi. Penindakan terhadap rokok ilegal terus dilakukan untuk melindungi masyarakat dan mencegah kerugian negara. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Gubernur NTT lantik Willy Broduslai dan Vicente Hornay Gonçalves sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2025-2030 di Aula El Tari. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena menegaskan keduanya harus membawa perubahan bagi masyarakat. Selesai pelantikan, Willy Broduslai berjanji mewujudkan visi misi dalam 100 hari. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Aula El Tari Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, sejarah baru tercatat bagi Kabupaten Belu. Gubernur NTT secara resmi melantik Willy Broduslai sebagai Bupati Belu dan Vicente Hornay Gonçalves, wakilnya untuk masa jabatan 2025-2030. Prosesi berlangsung hikmat dihadiri jajaran Forkompimda, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan bahwa pasangan pemimpin yang baru dilantik tidak hanya sekedar menjalankan roda pemerintahan secara administratif, tetapi juga diharapkan mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat serta keberanian dalam menjawab tantangan pembangunan di perbatasan. Diharapkan tidak hanya hadir sebagai pemimpin administratif semata, tapi juga mampu mengajak perubahan, menjawab tantangan dan menyediakan solusi nyata bagi pembangunan di dunia berkelanjutan. Tugas kita sebagai pemimpin daerah jelas, membela kepentingan rakyat dan bekerja keras untuk kesejahteraan masyarakat. Seusai pelantikan, Bupati Belu Willy Broduslai menyampaikan komitmennya untuk segera bekerja. Dalam penyampaiannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu membangun Belu, memastikan bahwa dalam 100 hari pertama kepemimpinannya, visi dan misi yang telah dijanjikan akan mulai direalisasikan. Saya ajak kita semua membangun Kabupaten Belu secara baik. Pasti kita program-program yang kita janjikan kita akan laksanakan. Pelantikan ini menjadi awal babak baru bagi Kabupaten Belu. Harapan besar kini bertumpu pada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Selesai pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Belu disambut haru dan sukacita oleh keluarga serta kerabat. Mereka berfoto bersama sebagai ungkapan syukur dan dukungan bagi pemimpin baru. Kabupaten Belu kini resmi memiliki pemimpin baru. Dalam upacara yang berlangsung hikmat di Aula El Tari,
Bupati dan Wakil Bupati Belu diambil sumpahnya dan menerima mandat untuk memimpin daerah ini. Dengan penandatanganan dokumen dan penyerahan surat keputusan, langkah baru dalam pemerintahan pun dimulai. Usai pelantikan, suasana haru dan bahagia begitu terasa. Keluarga yang sejak awal menjadi pendukung utama menyambut dengan penuh rasa bangga. Pelukan erat dan doa mengiringi langkah mereka yang kini mengemban amanah besar untuk membangun Kabupaten Belu. Momen berharga ini diabadikan dalam sesi foto bersama. Dengan senyum sumringah, Bupati dan Wakil Bupati Belu berfoto bersama keluarga, para pejabat daerah, serta tamu undangan. Ini menjadi simbol kebersamaan dan awal dari kerja bersama untuk mewujudkan harapan masyarakat. Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan rasa syukur dan mengajak semua masyarakat untuk bersama bangun Belu. Pesan, mari kita bangun Belu bersama. Terima kasih. Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi awal dari tugas besar untuk membangun daerah. Dengan semangat dan harapan, masyarakat Belu menanti kerja nyata dari pemimpin yang baru dilantik. Masa depan Belu kini berada di tangan mereka, menuju perubahan yang lebih baik. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2025, Universitas Nusa Cendana dan 7 universitas lainnya di Indonesia menyelenggarakan ASTA, kolaborasi untuk Indonesia bersih. Selengkapnya akan hadir sesaat lagi.